Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. 9. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita senantiasa diizinkan oleh Allah bergabung dengan kajian Ashifa ini. Dari satu-satunya grup barangkali yang membahas yang setiap hari yang dibahas cuma ngaji saja. Seakan-akan nggak ada keperluan lain kecuali ngaji ya. Mulai Sabtu, dari Sabtu lagi ya, itu kita ngaji terus ya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan ini, sehingga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan menerima amal soleh yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, baiklah langsung aja kita baca surat Al-Mu'minun, surat yang nomor 23 ayat 99 sampai 103 ya. Ini supaya dijadikan perhatian nanti. Kemudian yang tafsirnya adalah surat Al-Hadid, surat nomor 57 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Untuk mungkin juga masih bisa lebih atau bisa kurang. Kalau memang waktunya tersedia itu cukup, ya, maka insya Allah kita bahas. Karena memang luar biasa sekali isinya Al-Quran ini. Semakin kita baca, semakin kepingin ya kita mengungkap lebih jauh, ya, mengungkap lebih jauh dan lebih jauh, supaya kita betul-betul mendapatkan hikmah yang luar biasa dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kita ini. Ya. Baiklah, saya serahkan kepada Ibu Evi. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna bashir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bizatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, kok mati, Pak? Masih di mute, Pak Ustadz. Pak Ustadz masih di mute.
Ya, kemeyut Pak, kemeyut. Kemeyut sendiri. Nggih, Lihat buku nggih Pak Ustad. barangkali. Ya, baiklah ya. Alhamdulillah, terima kasih lagi sekali Bu Evi yang sudah membacakan luar biasa sekali dengan bacaan-bacaan yang tertartil, yang tertib sesuai dengan aturan kaidah tajwid yang benar ya. Baiklah ya, mari kalau begitu kita masuk tafsir aja lebih dahulu, baru kita nanti ayat tambahannya ini sebagai juga tambahan pengetahuan nanti. Karena masing-masing mempunyai berdiri sendiri-sendiri, meskipun juga ada kaitannya, tetapi tidak mutlak ya gitu. Baiklah, kita langsung masuk ya pada tafsir surat Al-Hadid ini, yaitu segala sesuatu pada hakikatnya milik Allah. Maka janganlah kamu merasa berat ya menafkahkan harta dan rezekimu di jalan Allah. Harta dan rezekimu. Dan ada harta yang bukan rezekinya, ada harta yang menjadi rezekinya. Harta yang sudah diinfakkan di jalan Allah itulah namanya rezeki. Sedangkan harta yang ditinggalkan itu adalah untuk ahli waris ya. Bukan rezeki kita dan kita tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari apa yang kita tinggalkan. Itu artinya maksudnya manfaat pahala ya, tidak ada jaminan kalau tinggalannya banyak, pahalanya banyak, tidak ada. Karena yang bisa bermanfaat kepada kita itu hanyalah harta yang kita sempat manfaatkan untuk kepentingan kita, kehidupan akhirat ini, yaitu infak, sedekah, dan lain-lainnya tentang harta ini. Baiklah, monggo Pak Tomo saya dibantu surat Al-Hadid itu mukadimahnya dulu dibaca Pak Tomo. Ya Ustaz. Al-Hadis atau besi. Mukadimah. Surat Al-Hadis terdiri dari atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah diturunkan sesudah surat Al-Salsalah. Dinamai Al-Hadid atau besi diambil dari perkataan Al-Hadid yang terdapat pada ayat 25 surat ini. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan. Hanya kepada Allah kembali semua urusan. Beberapa sifat Allah dan beberapa asmaul husna, serta pernyataan kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Iya. Terus? 2. Hukum-hukum. Perintah menafkahkan harta. 3. Dan lain-lain. Keadaan orang-orang munafik di hari kiamat. Hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tujuan penciptaan besi. Tujuan diutusnya para rasul. Kehidupan kerahiban dalam agama Nasrani bukan berasal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Celaan kepada orang-orang yang bahil dan orang yang menyuruh orang-orang lain berbuat bahil. Ya, marilah kita buka ya. Kita bahas tentang surat Al-Hadid ini ya. Surat yang nomor 57 yang artinya besi itu termaktub nanti di dalam ayat yang ke-25 tadi katanya. Nanti kita lihat ya. Allah mengawalinya ya, mengawali surat Al-Hadid dengan memfirmankan kepada hambanya ini, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Monggo Pak Tomo diterjemahkan satu persatu, saya jelaskan ayat demi ayat. Monggo. Ayat pertama, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, jadi Allah menyampaikan, memberitahukan kepada kita. Jadi yang tidak yang bertasbih kepada Allah tidak sekedar manusia. Semua yang makhluk yang diciptakan tuh, baik itu adalah ya makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup, ya, yang berdiantara langit dan bumi, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Hanya kita tidak tahu bagaimana bentuk tasbihnya. Kalau tasbihnya manusia, ya mensucikan Allah, membaca subhanallah.
membersihkan, mensucikan Allah dari punya anak, ya, dari mungkinnya punya istri, butuh pembantu, tidak kekal, maha suci Allah dari segala itu. Jadi Allah mensucikan dirinya kalau manusia membacanya dengan membaca bacaan subhanallah. Tapi kalau batu dan lain-lainnya juga bertasbih kepada Allah. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 44. Monggo Pak dibaca Pak Tomo. Ayat 44. Yes, surat 17 ayat 44. Bismillah. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Ya, inilah berita yang diterima dari Allah bahwa ternyata batu, ya, gunung, ya, kemudian awan, petir, ya, semua, ya, malaikat manusia bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Hanya saja kita nggak mengerti tasbihnya mereka. Jadi mesti kalau coba, ya, kalau saya rasakan, saya di sebelahnya ada binatang, ada ayam jantan. Itu setiap jam 2, jam 3 sudah keluar itu. Bertasbih kepada Allah. Ya, memuji kepada Allah. Ya. Orang mengatakan, kukuruyu gitu. Udukuru. Ya. Ingatlah kepada Allah. Kukuruyu gitu ya. Ya. Kalau sapi, itu Allah gitu katanya, seperti itu. Hanya orang-orang yang mengatakan saja. Nah, tapi yang jelas memang bertasbih, tapi tasbihnya tidak ada yang tahu bagaimana tasbihnya. Jadi seluruh apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Suatu saat Rasulullah Muhammad SAW pernah menunjukkan kepada sahabat digenggamnya beberapa batu. Nah ini, ya, batu-batu ini sedang bertasbih kepada Allah. Hanya kamu tidak mengerti dan tidak bisa mendengar tasbihnya kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi dapat wahyu. Ya, kalau dapat wahyu ya sudah tidak bisa jadi acuan, ya. Nabi memang mendapat wahyu. Sabbaha telah bertasbih lillahi kepada Allah, ma fis samawati, apa saja, baik makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup, fis samawati, yang berada di langit, wal ardi, dan di bumi. Itu bertasbih kepada Allah untuk mengagungkan Allah. Wa huwa, dan dialah Allah al-aziz, dia maha perkasa. Tidak ada yang bisa menang berebut dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu gagal, tidak ada. Ya. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya, karena Allah memang Al-Aziz, maha perkasa, namun ya di ujungnya Al-Hakim, maha bijaksana. Semua yang diputuskan, yang dibuat, ya, kemudian yang dilakukan oleh Allah hal yang benar, ya, dan penuh dengan hikmah. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Allah, apakah itu menenggelamkan bumi atau apakah itu memberi pahala dengan seorang ini, semua yang dikerjakan oleh Allah itu Al-Hakim, bijaksana Allah. Jadi kalau Allah nanti akan mengangkat siapa yang diangkat menjadi presiden umpamanya, itu kebijaksanaan Allah saja. Kita boleh berusaha milih mencalonkan ini, ya, kita boleh kampanye dan lain-lainnya, tapi keputusan terakhir adalah di sisi Allah dan tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Apakah dia itu menyampaikan, ya, atau kampanye besar-besaran atau tidak, kalau Allah mau jadikan, tetap jadi. Allah maha bijaksana. Dan lebih ditegaskan lagi pada ayat yang ke-6, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo Pak Tomo. Pak Tomo? Surat apa, Ustaz? Yaitu ayat kedua. Oh, kedua tadi dengarnya 6, Ustaz. Maaf. Yeah. Kepunyanya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau pada ayat lahu mulkus samawati wal ard, miliknya, baginya lah, ya, kerajaan langit dan bumi.
Langit diciptakan oleh Allah, Allah menguasainya. Tidak hanya sekedar dia menguasai dari pemberian yang lain, tapi dia diciptakan sendiri, dikuasai sendiri, dikelola sendiri, tanpa bantuan siapapun. Baik di langit maupun di bumi. Dan yang luar biasa diterangkan oleh Allah, yuhyi, dia menghidupkan dari benda-benda yang mati. Atau dari zat-zat yang biasanya mati tidak ada ruhnya. Dari satu nutfah, ya, air mani. Yang begitu tidak ada apa-apanya. Tiba-tiba Allah temukan dengan sperma itu dengan sel telur. Maka terjadilah pembuahan, akhirnya jadilah bayi, dan jadilah kita. Jadi dialah yang menghidupkan. Ya, asalnya mati dihidupkan, dan Allah maha kuasa sekali, tidak butuh bantuan siapapun, wa yumit, dan dia juga mematikan. Nanti di saat manusia sudah datang tiba ajalnya, di akhir penghidupannya, dia Allah matikan. Karena betapa menderitanya manusia kalau hidup terus-menerus, tidak pakai mati. Ya, mungkin kalau yang masih muda rasa enak hidup ini rasanya, tapi kalau sudah tua itu berdiri saja sudah susah, ngomongnya sudah berat, ya. Kalau kebutuhannya banyak, tidak bisa kerja, jadi beban yang muda atau anak-anaknya. Ini maka Allah Ta'ala dengan maha bijaksananya, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, maka dimatikanlah. Yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas berbuat segala sesuatu yang telah ditetapkan. Rencananya pasti, ketetapannya sudah tidak bisa diubah. Siapapun kalau sudah ditetapkan sampai ya ajalnya, idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walau sesaat. Wala yastakdimun, dan tidak juga dapat diajukan walau sesaat juga. Jadi ajal sudah ada ketentuannya. Tidak boleh sedih, tidak boleh risau tentang ajal. Ajal sudah selesai menurut Allah. Yang kita risaukan, yang kita peringin, bagaimana kita beramal, supaya amal kita itu diterima oleh Allah, supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Itu yang kita usahakan, yang diperintahkan oleh Allah. Sedang masalah rezeki dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya. Nanti bagian yang akan diberikan oleh Allah sesuai dengan usaha kita. Ya. Kata Allah Ta'ala, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan dibalas kecuali apa yang kamu kerjakan. Jadi ternyata balasan Allah itu sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Dan kita mengerjakan mudah melakukan itu juga karena dimudahkan oleh Allah. Fasanu yasiru lil yusra, maka dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik bagi orang-orang yang baik. Fasanu yasiru lil usra, maka disulitkan untuk berbuat baik bagi orang-orang yang jahat. Dan dimudahkan untuk berbuat jahat karena dia memang orang jahat. Ya, ini kita harus tahu ini. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian Allah menjelaskan tentang sifatnya. Ya, sifat zat Allah supaya kita tahu, kita kenal, ya. Kenal kepada siapa Allah yang kita sembah itu, memang dia miliknya, mempunyai langit dan bumi. Apalagi kalau kita di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 itu, waladzi khalaqakum waladzina min qablikum, ya. Dia telah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kamu, di ayat 22 atau 21 itu, ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu disuruh beribadah supaya ibadah itu menjadikan kamu takwa kepada Allah. Oleh karena itulah ibadah nggak bisa diwakilkan, ya, nggak bisa diwakilkan siapapun itu karena itu mengarah kepada takwa. Kalau ini diwakilkan, sholat diwakilkan, puasa diwakilkan dan terus-terusnya diwakilkan, maka pencapaian takwa kepada seseorang tidak akan terjadi. Ya. Wal awalu, ya, Allah Ta'ala mengawali ini, firmannya ini adalah firman Allah, ini hadis, ya, ini namanya firman Al-Quran, firman Allah asli, sesuai dengan apa yang tercantum di Lauhil Mahfuz, kemudian disampaikan kepada Nabi oleh malaikat Jibril, ya seperti ini.
Lain dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya yang nyusun kalimatnya ya Rasulullah, tapi isinya dari Allah. Wal awalu, dialah Allah itu yang awal. Jadi awal itu selalu di paling depan, tidak ada di depannya lagi, di depannya Allah tidak ada. Jadi dia sudah ada sebelum semuanya ada. Itu awal. Jadi suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kapan kau mulai ada? Ya, Allah ada itu kapan gitu loh ya. Tanya, karena Nabi Musa itu adalah salah satu nabi yang diizinkan oleh Allah berbicara langsung kepada Allah, ya, tidak lewat perantara malaikat, langsung diberbicara sama Allah Ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu menuliskan deretan angka-angka terus itu, ya, kamu tulis, ya, itu maka saya sudah ada sebelum itu. Ya, berarti dia sudah ada. Wal awalu, dia paling awal. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu wal awalu. Wal akhiru, dan dia adalah tidak berakhir. Dia tetap ada meskipun semuanya sudah tidak ada. Bumi, langit, hancur seluruhnya. Ya, semuanya sudah tidak ada. Manusia, malaikat, ya, semua jin, setan, mati semua. Allah masih tetap maha hidup. Wal hayyul qayyum, dia yang sangat hidup dan terus tegak berdiri sendiri mengurus makhluknya ini, ya. Wal awal wal akhiru, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Artinya awal dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan dialah yang akhir dan dia tetap ada meskipun semua sudah tidak ada. Wa dhahiru, dan dialah yang menampakkan. Semua itu sesungguhnya tidak ada kecuali dinampakkan oleh Allah. Maka dari itu orang-orang sufi itu biasa mengatakan, aku tidak melihat apa-apa di muka bumi, ya, kecuali Allah. Karena semua sebenarnya tidak ada. Karena adanya semua ini karena diadakan oleh Allah. Seandainya Allah tidak ada, maka semuanya tidak ada, ya. Bukan adanya Allah itu karena adanya gunung, maka Allah ada. Bukan. Karena ada Allah, gunung itu ada. Jadi mendalilkan Allah itu bukan karena ada gunung, maka pasti ada penciptanya. Allah itu ada. Bukan. Orang yang kenal kepada Allah, karena ada Allah adalah gunung, adalah lembah, ada dan lain-lainnya. Ya. Wal awalu wal akhir wal zahiru wal batin. Dan dia maha halus. Dia bisa menutup, menyembunyikan, ya, dari hambanya dengan tutup yang tidak kelihatan. Kita tidak melihat Allah bukan karena ada tutup yang menutupi Allah, karena Allah kalau bisa ditutup itu berarti tutup itu lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Oleh karena itulah Allah tidak bisa ditutupi, dihijab oleh apa saja. Yang menghijab kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah karena tebalnya, ya, tebalnya penglihatan kita tentang dunia ini. Sehingga kita tidak kenal kepada Allah dengan pengenalan yang sempurna. Bagi orang yang dikaruniai Allah oleh pengenalan yang sempurna, melihat Allah, tapi bukan melihat dengan matanya, tapi melihat dengan hatinya. Karena Allah Ta'ala sudah menjadi sunatullah, selama masih di dunia, manusia tidak akan bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Musa minta izin melihat Allah, maka disuruh melihat gunung. Kalau di gunung itu kamu nanti bisa melihat. Allah Ta'ala hanya menampakkan nurnya, ya, di gunung itu sudah meledak dan Nabi Musa pun terpelanting pingsan, ya. Itu masih menampakkan nurnya, cahayanya, bukan menampakkan zatnya. Oleh karena itulah tidak bisa dilihat di dunia. Lah, besok di surga, kata Nabi kita, semua manusia yang penghuni surga, yang mendapat rahmat Allah itu bisa melihat Allah tanpa berdesak-desaan. Ya. Semua yang Allah itu tunggal, bisa dilihat orang seluruh jagat ini. Ya. Siapa saja yang diizinkan bisa melihat, kata Nabi kita, seperti kalau kamu melihat bulan yang sedang purnama. Baik kamu berada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan atau yang lain, atau bahkan di Amerika, pasti melihat bulan purnama itu sama, ya, sempurna, semuanya sama, tidak ada cacat sedikit pun. Oleh karena itu jangan sampai ditinggalkan sholat sebelum matahari terbit, kata Nabi kita dalam hadis itu, dan sebelum matahari tenggelam.
jangan pernah kamu lalai tertinggal sholat subuh dan sholat asar. Ya. Itu maka dari itu Nabi kan bersabda, "Man sholat bardaini dakhalal jannah." Barang siapa sholat 2 waktu itu, waktu subuh dan satu asar, dijamin masuk surga. Ya. Wa huwa bikuli syai'in alim. Wa huwa dan dia Allah bikuli terhadap segala sesuatu, ya, bikuli terhadap segala syai'in sesuatu, alimun dia maha mengetahui. Apa saja detailnya kita, Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, kemudian dirinci lagi oleh Allah di ayat yang keempat. Wallazi dialah Allah zat yang, ya, khalaqas samawati telah menciptakan langit tanpa tiang, tanpa contoh, ya. Maka disebut badi'us samawati wal ard. Badi'u itu menciptakan tanpa contoh. Jadi Allah, maka bid'ah itu adalah sesuatu yang kejadian tanpa contoh. Tapi kalau bid'ah yang disebut dilarang oleh Nabi, bid'ah di dalam agama. Badi'us samawati wal ard, dia menciptakan langit dan bumi, ya, sendirian. Tidak ada contohnya. Sebelum itu tidak ada bumi yang digunakan sebagai contoh. Bagaimana? Bahannya ya Allah yang menentukan. Bahannya langit apa, bahannya bumi apa. Berapa umurnya langit, berapa umurnya bumi, Allah maha mengetahui. Jadi Allah menciptakan lengkap dengan segala macam keperluannya ini. Waladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Di dalam 6 hari, itu 6 masa. Ya, 6 tahapan. Ya, tahapan itu kalau teori Big Bang yang sudah menguasai siapa itu ya seperti itulah. Ya, diciptakan ya meskipun kun fayakun itu tidak sama dengan bin salah bin. Kun fayakun itu Allah jadilah maka jadi. Ada yang jadi berproses, ada yang jadi langsung. Itu adalah terserah kepada Allah. Jadi tatkala Allah menciptakan seorang bayi, seorang manusia, kun fayakun, maka mungkin kalau dulu ya Nabi Adam dikatakan jadi ya jadi. Kalau sekarang mungkin berlewat, mungkin pernikahan seorang pria dengan perempuan, kemudian bertemu ya sperma dengan sperma dengan sel telur bertemu dibuahi dan seterusnya. Itu kun fayakunnya berproses ya, dan itulah Allah ya. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhanmu ya yang menciptakan kalian dan mengatur kalian. Sumastawa alal ars, setelah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars ya. Di dalam surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah surat nomor 2 ya, surat Baqarah surat nomor 2 ayatnya 29. Monggo Pak, mau dibaca. Ya, Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit. Lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya, dari ayat ini diambil hukum fikih ya. Jadi waladzi khalaqalakum, dialah telah yang menjadikan ya untuk kamu mafil arti jami'an, semua yang di bumi itu semua untuk kita. Artinya semua halal, semua boleh ya, tidak dilarang untuk kita manusia. Kecuali tentunya yang dilarang secara syariat. Jadi makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, ya semuanya itu boleh, bahkan semua itu bersih, semua itu suci, kecuali ada keterangan dalil, ya. Jadi kalau sudah diharamkan, jadi kalau mengatakan apa dalilnya ikan mintok itu halal, ya kita harus cari, ya dalilnya mana? Oh, dalilnya tidak diharamkan, ya yang diharamkan hanya 4, berarti selain 4 hal itu halal. Jadi jangan cari di dalam Al-Quran mintok itu halal tidak ada. Ya, yang diterangkan di dalam yang haram itu apa saja, yang tidak haram itu berarti halal. Ya, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang di bumi itu untuk kalian semua. Tidak ada yang dilarang. Semua itu ya
Sumastawa ilas sama, kemudian Allah beristiwa atau mengarahkan penciptaan ke langit. Fasawa guna, maka menyempurnakan penciptaan keduanya. Sab'a samawatin 7 langit, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Kembali kita kepada ayat surat Al-Hadid ayat 4 ini. Ya, setelah Allah menerangkan bahwa dia bersemayam di atas ars, ya. Bagaimana bersemayamnya Allah di ars? Tidak satupun ada yang menjelaskan, baik melewati ayat-ayat yang lain maupun melewati hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tata cara Allah beristiwa, tidak ada. Ayat diterangkan sumastawa ilas sama, kemudian beristiwa di langit, ya, di atas di langit, ya. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman yaitu Allah itu beristiwa di atas ars. Bagaimana istiwanya? Itu adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidaklah sampai bisa menjangkau apa yang dirasakan oleh Allah yang tidak diterangkan itu. Ya'lamu, dia Allah Maha mengetahui, ya. Ya lamu, dia Allah Maha mengetahui mayaliju, apa saja yang masuk fil ardi, ke bumi, ya. Berupa hujan masuk ke dalam bumi, berupa benih-benih tanaman yang masuk ke dalam bumi kemudian ditumbuhkan lagi, ya, menjadi tumbuh-tumbuhan yang baru. Itu Allah tahu yang masuk ke dalam bumi. Atau mungkin mayat atau jenazah siapa saja yang masuk ke bumi, Allah tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya, dari bumi. Apa yang keluar? Ya tumbuh-tumbuhan yang keluar, ya. Yang keluar dari dalam bumi. Nanti manusia yang dibangkitkan keluar dari bumi, astatali yurau a'malahum, bermacam-macam bentuk dan rupanya Allah tahu, ya. Kayak apa saja, berapa jumlahnya yang akan dibangkitkan besok di padang mahsyar, Allah Maha tahu, ya. Wa ma yang zilu minas sama, dan Allah pun juga mengetahui apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Rahmatnya Allah, ya. Pengabulan doa itu yang datang dari langit, ya. Hujan deras yang datang dari langit, yang turun dari langit masuk ke dalam bumi tadi, ya. Allah tahu. Kemudian juga bencana-bencana musibah, yang angin puting beliung dan lain-lainnya, semua yang datang dari langit. Allah mengetahui. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik, ya. Yang turun dari langit tahu, yang naik ke langit juga tahu, sedalam-dalamnya, ya. Allah tahu persis, ya. Yang naik ke langit apa? Doanya seseorang, ya. Kemudian malaikat yang membawa ruh itu untuk menghadap kepada Allah, semua diketahui oleh Allah. Wa huwa ma'akum, dan dialah bersama dengan kalian, penglihatan dan ilmunya itu bersama dengan kalian, sehingga tidak ada satupun di antara kalian yang terlepas dari pengawasan Allah. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, terhadap apa yang kamu kerjakan dia Maha melihat. Inilah kadang-kadang yang beberapa di antara ulama yang memaknai Allah berada di mana-mana, di segala tempat. Karena apa? Karena disebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia ini bersama kalian di mana saja kalian berada. Padahal ada yang berada di Indonesia, ada yang berada di Amerika, ada yang berada di Malaysia dan lainnya. Berarti kalau begitu Allah ada di mana-mana, ya. Padahal di sini bukan zatnya yang berada itu, Allah mengawasi mereka, mengerti amal perbuatannya, mengerti apa yang dilakukan di mana saja dia berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Lah, ujungnya ini. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kamu kerjakan, basirun, dia Maha melihat. Ya, dia Allah Maha melihat. Lahu mulkus samawati wal, diulangi lagi oleh Allah Ta'ala tadi. Di ayat 2 tadi juga lahu mulkus samawati wal ardh. Namun ujungnya yang berbeda, wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala yang akan memutuskan nanti perkaranya di akhirat kelak. Kemudian
Ayat yang ke-6. Yulijul laila fin nahari. Yuliju. Dia Allah ya yang memasukkan alaila malam. Ya. Ya, fin nahari di dalam siang. Jadi malamnya dimasukkan siang sehingga siang menjadi lebih panjang. Wa yulijun nahara filail dan memasukkan siang ke dalam malam kepada malamnya lebih panjang. Wa alimun bidzati sudur dan Allah mengetahui apa saja yang terbetik di dalam dalam dadamu. Ya. Oleh karena kalau sudah mengerti dan kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berpesan kepada kita. Ya. Yang pertama pesannya Allah, aminu. Hendaklah kalian beriman. Kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Yakin bahwa semua yang terjadi di muka bumi itu atas kodrat dan iradatnya Allah, atas kekuasaan dan kehendaknya Allah. Tanpa dikehendaki oleh Allah tidak ada yang terjadi. Ya, kalau dikehendaki Allah apapun bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat kok ada binatang yang bisa hidup di daerah salju sana, ya, kok bisa seperti itu? Seperti nanti di akhirat kok ada binatang yang bisa hidup di dalam api. Ya, siapa? Labang-labang yang diciptakan oleh Allah penghuni untuk mengisi neraka yang akan menyengat penghuni neraka, itu mereka hidup di sana dan mereka tidak tersiksa terbakar seperti orang yang dimasuk neraka karena binatang-binatang itu diciptakan oleh Allah untuk menyiksa penghuni neraka. Ya. Dan di dalam neraka yang mestinya api itu pohon-pohonnya tidak tumbuh, tapi ternyata di sana ada tumbuh pohonan. Pohon yang tumbuh di dasar neraka. Namanya pohon zakum. Ya. Pohon zakum itu pohonnya makanannya orang yang berdosa. Ya. Kalau sudah dimakan, itu nyangkut di tenggorokan, tidak bisa ditelan, dan tidak bisa dimuntahkan. Ya. Di dalam surat Ad-Dukhan, monggo Pak dibaca surat Ad-Dukhan, surat nomor berapa Ad-Dukhan? Siapa yang tahu? 44. Surat nomor 44, surat Ad-Dukhan, ayatnya 43. Monggo Pak. 43, 45, 46, 67. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Ya. Seperti mendidihnya air. Nah, peganglah dia. Kemudian setelah itu dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang sangat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa, lagi mulia. Ini suatu ejakan dari Allah. Ya. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu selalu kamu meragukannya. Oh, sudah cukup ya. Jadi inna syajaratal zakum. Allah jelaskan. Ojo ngeremeh nih loh, ya. Apa buah zakum itu Allah jelaskan. Inna sesungguhnya syajaratal zakum. Pohon zakum itu to'amul asim, makanannya orang yang berdosa. Jadi di sana ada pohon yang berduri, makanan orang yang berdosa yang disiksakan di dalam neraka ini, ya. Kal muhli yahli fil butun, ya. Kalau sudah dimakan, ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Oh, saking panasnya sudah diminum di dalam perut mendidih. Jadi tidak seperti mendidihnya air. Ya, kotoran minyak yang sudah itu mendidih di dalam perut. Ya. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi misalnya kalau besi sudah dipanaskan cairan panas ini, ya. Untuk orang-orang kafir, ya, mereka yang dulu mendustakan tentang neraka ini, Allah memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah, khuduhu, tangkap dia, ya. Fa'tiluhu, ikat dia, ya. Seret dia ila sawa'i jahim, sampai ke tengah-tengah neraka. Jadi sudah diikat dengan belenggu, diseret lagi.
Ingat Bapak dan Ibu sekalian, penduduk neraka itu tidak kecil-kecil begitu, besar. Ya, besar-besar, maka dia akan diseret ya, dibawa ke tengah-tengah neraka, ya. Ini. Kalau sudah di tengah neraka, kata Allah Ta'ala ayat yang ke-48, summa subuh, kemudian tuangkan. Fauqorosi, di atas kepala mereka, min adabin hamim, dari air yang sangat panas luar biasa. Begitu disiramkan di batok kepalanya, maka batok kepalanya tersebut berlubang, jebol. Langsung air itu masuk lewat tenggorokan ke dalam perut. Masuk ke dalam perut, menghancur luluhkan ya apa yang di dalam perut. Ini supaya agak jelas sedikit, dibaca surat nomor 22, ya, surat nomor 22. Ini surat apa Pak? 22? Surat 22 surat apa? Haji. Surat Haji, ya, surat Al-Haji ayat 19. Moga Pak Tom. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan orang kafir yang bertengkar. Ya. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air, sedangkan air tadi yang mendidih di atas kepala mereka. Ya. Terus dengan air itu dihancurkan segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Terus satu lagi. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Satu lagi. Setiap kali mereka hendak keluar, maksudnya keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Iya, ya. Jadi jangan sampai kita masuk ini. Allah Ta'ala sudah menceritakan. Faladzina kafaru, hadapan orang-orang kafir itu nanti Utiat lahumu siyabu minnar, diberikan pakaian dari api, sudah dipakaian dari api, yusabu dituangkan, mingwau kurusimul hamim, dari atas kepala mereka itu air yang sangat panas mendidih, ya. Yusharubi, dengan air panas itu hancur luluhnya, mafi butunim, apa saja yang dalam mereka, wal julud, demikian juga kulit-kulit mereka hancur, ya. Walahum, kemudian bagi mereka tidak hanya cukup itu, makomi umin hadid, ada cambuk-cambuk dari besi yang besar untuk mengajar mereka. Ulama aradu ayakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari dalam neraka, ya, min ghamin, saking pedihnya, saking tidak kuat menahannya, itu fiha, dilemparkan lagi ke tengah-tengah neraka sambil dikatakan wadzuqu adzabal khariq, rasakan siksa yang membakar ini. Jadi kali pohon zakum yang diterangkan di dalam ayat ini, kaghozil hamim, seperti mendidihnya air, ya, yang sangat panas. Kudu waqtiluhu summa jahimu soluh, kemudian mereka seret ke tengah-tengah neraka jahim. Summa subuh, kemudian tuangkan faqara isimul hamim, di atas kepala mereka air yang sangat mendidih. Sambil dikatakan, zuk, rasakanlah. Ayat ini sampai ayat yang ke-49 ini dapat digunakan untuk meruqyah orang yang kerasukan jin. Dan tatkala mengucapkan dzuk itu ditekankan sehingga betul-betul terasa pada orang yang kerasukan tersebut ini. Tapi sebenarnya Al-Quran itu bukan untuk nambani kerasukan. Tapi orang-orang tertentu itu ternyata setelah diberitakan, setan sangat takut kalau dibacakan surat Al-Furqan ayat 43 sampai ayat yang ke-50-51 ini. Tuh, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Sesungguhnya kamu dulu tak kalah di dunia itu merasa orang perkasa dan orang mulia. Ya, inna hadza, sesungguhnya Quran neraka ini, makuntum bitam tarun, yang kamu dulu selalu ragu. Ya. Jadi kembali kepada ayat yang ke-7, aminu, berimanlah kalian bilai kepada Allah, wa rasuli dan Rasulullah, wa anfiku, dan belanjakanlah hartamu
Mimma ja'alakum mustakhlafina fih, terhadap harta yang aku jadikan menguasainya. Jadi bukan milikmu sebenarnya, miliknya tetap milik Allah. Kita cuma diberikan sementara menguasai saja. Jadi hakikat kepemilikannya tetap pemilik Allah Ta'ala. Ya. Aminu billahi, berimanlah kamu kepada Allah, sehingga kalau ada perintah Allah kerjakan. Wa rasuli, demikian berimanlah kepada Rasulnya. Sehingga kalau kita beribadah nyontok pada apa yang diajarkan Rasul. Wa anfiku, dan berbelanjakanlah dan nafkahkanlah. Mimma, sebagian saja. Harta, ya. Ja'alakum, kami telah menjadikan untuk kalian mustakhlafina fi, menguasai. Jadi kita cuma menguasai saja. Rumah yang besar, kendaraan, ya, ATM barangkali, kemudian rekening yang nilainya banyak. Kita itu cuma ya sekarang ngaku saja, jenenge saja kita. Tapi sebentar lagi bukan milik kita, sudah, ya. Sudah nggak tahu milik siapa nanti, ya, setelah kita meninggal dunia. Apalagi yang sudah 60-70 tahun ini tidak lama lagi akan kembali kepada Allah. Maka dari itu ayat yang ke-7 perhatikan. Allah memerintahkan kita untuk berinfak itu sebagian saja, itu pun dari harta yang Allah berikan kepada kita, sementara kita itu di dunia itu menguasai saja. Namun demikian bagi orang yang berinfak, faladina amanu, bagi orang yang beriman, minkum di antara kalian, wa anfaku, dan mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, lahum, bagi mereka ajrun kabir, pahalanya besar. Padahal rezeki yang memberikan Allah, yang menguasakan Allah, semua adalah milik Allah. Kemudian kita hanya membelanjakan aja, ya, dan kita hanya diberi kekuasaan menguasai aja. Ya, boleh ngaku-ngaku boleh lah, ya. Sekarang kalau kita punya mobil, pakai boleh, ya. Itu. Tapi nanti hakikatnya setelah kita meninggal, kembali kepada pemilik yang sesungguhnya. Allahu mirasus samawati wal ard. Allah yang mewarisi, ya, baik di langit maupun di bumi. Kita tidak mempunyai apa. Ya, mudah-mudahan nanti ya dalam pembahasan berikutnya kita akan bisa menelisik yang lebih jauh, ya, tentang surat Al-Hadid. Ini luar biasa memang, ya. Jadi nanti ayat 8 dan seterusnya itu mulai, ya, menggelitik kepada hati kita supaya kita menjadi beriman kepada Allah tambah kokoh, ya. Kalau kita sering membaca surat Al-Hadid dan merenungkan, menambahlah keimanan kita. Jadi keimanan kita itu berkembang, ya, seperti embrio yang berkembang ini. Kalau ada nutrisinya, ya, kita berkembang dengan sehat. Kalau tidak, ya mungkin perkembangannya tidak sehat. Baik, sementara sampai di sini dulu, Putwi, ya, mungkin bisa dibuka termin berikutnya, atau kita tutup kalau tidak ada pertanyaan.